Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas mengucapkan profesi. Shalom, saya Pastor Paroki sekaligus Pastor Moderator Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas mengucapkan profisiat dan selamat ulang tahun yang ke-30 bagi seluruh pengurus dan umat Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas. Kiranya dengan bertambahnya usia menjadikan seluruh pengurus dan umat semakin berakar, kuat, bertumbuh lebat dalam kesatuan dan berbuah manis dalam seluruh karya panggilan bersama tuntunan Roh Kudus. Shalom, saudari dan saudara Persekutuan Doa Karismatik Katolik Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Selamat merayakan anugerah pertambahan kesetiaan dalam iman yang ke-30 tahun. Semoga saudari dan saudara dan semua yang menjadi persekutuan di dalamnya boleh menjadi cahaya, boleh menjadi terang bagi semua orang. Semangat, penuh harapan, penuh cinta, penuh kasih. Ubur-ubur ikan lele menyala penuh kebanggaan dan kegembiraan. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat PD Karismatik Andalas yang genap 30 tahun. Sebagai orang yang melihat permulaan PD, senang melihat pertumbuhan PD sekarang. Semoga tetap menjadi berkat Tuhan. Selamat ulang tahun. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind. God Almighty, God of mercy. There's no taking back the cross. No regret in what it cost. God of freedom, God of heaven. Let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Let the light that shines above become the light that shines in us. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Yang masih di belakang, ayo silakan bergabung bersama kami. Bisa mengisi bangku-bangku kosong di depan, nanti akan diarahkan. Oke, jadi malam hari ini saya mau mendengar suara Bapak Ibu semuanya dulu. Kalau saya bilang shalom, Bapak Ibu semua juga menjawab shalom. Oke, kita coba. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Oke, saya mau coba dari 2 baris di samping kanan. Oke, coba jangan mau kalah. Shalom. Sekarang 2 baris di samping kiri. Shalom. Puji Tuhan. Selamat malam dan selamat datang di Paroki Kristus Raja Andalas dalam rangka Kebanggaan Rohani Katolik Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas
dengan tema Be the Light atau Jadilah Terang yang dirangkaikan dengan Hari ulang tahun Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas yang ke-30 tahun dan Persekutuan Doa Gabungan BPK PKK KAMS. Baik, demi menjaga kekusyukan dan kelancaran pada malam hari ini, mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk bisa mensilentkan atau menonaktifkan HP-nya masing-masing terlebih dahulu. Terima kasih. Perjalanan waktu 30 tahun bukanlah sebuah perjalanan singkat. Dalam arung waktu 30 tahun ini, berbagai gelombang suka dan duka telah dilewati. Di balik semua kisah itu, ada campur tangan dan peranan Tuhan yang sungguh luar biasa. Untuk itu, mari di malam yang penuh syukur dan penuh sukacita ini, kita bersama-sama bersorak-sorai karena Tuhan begitu besar, hebat dan indah merangkai kisah dan cerita indah PD Kristus Raja Andalas. Praise be to God. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini saya mau pantun. Jadi kalau saya pantun jawabnya cakep. Oke? Gajah itu binatang kuat. Cakep. Mencari makan di hutan lebat. Untuk 30 tahun yang sudah lewat, Persekutuan Doa Karismatik selalu menjadi berkat. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Nah, jadi aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan adalah slogan dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini untuk kita bersama-sama. Saya bilang, aku diberkati, Bapak Ibu semua menjawab, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Oke? Kita coba. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati. Puji Tuhan. Oh iya, ubur-ubur ikan lele. Tak kenal maka tak sayang leh. Cakep. Jadi sebelum lanjut lebih jauh lagi, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Saya Jessica. Saya Maria. Dan saya Jesslyn. Kami selaku MC yang akan memandu berjalannya acara malam hari ini dari awal sampai akhir. Baik, sebelumnya kami mau menyapa terlebih dahulu selamat malam dan selamat datang kepada seluruh pastor yang telah hadir pada malam ini. Juga selamat malam dan selamat datang untuk seluruh koordinator dan pengurus BPK PKK KAMS. Dan tak lupa juga kami menyapa seluruh umat yang hadir pada malam ini. Selamat malam dan selamat datang. Puji nama Tuhan, terima kasih atas kehadiran kita semua malam ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai rangkaian acara pada malam hari ini, izinkan kami untuk terlebih dahulu membacakan rangkaian apa saja yang akan kita lalui pada malam hari ini. Jadi yang pertama, acara kita tentunya akan diawali dengan doa pembuka. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan selanjutnya akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Franz Liman CICM. Kemudian kita akan melangkah ke acara perayaan ulang tahun Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas yang ke-30 tahun yang ditandai dengan penyalaan dan peniupan lilin. Selesai peniupan lilin, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan, lalu dilanjutkan dengan doa penutup. Juga tidak lupa kami ingatkan kembali kepada seluruh umat untuk menyimpan kupon yang diberikan tadi saat awal registrasi untuk ditukarkan sebagai konsumsi pada akhir acara ini. Penukaran ini akan dilakukan di area basement.
Oke, baik. Sekarang mari kita memasuki susunan acara kita yang selanjutnya, dan kami mau mengundang Pastor Agustinus Kalepe untuk dengan resmi membuka acara kita dengan pada malam hari ini dengan doa. Kepada Pastor Agus kami persilahkan. Mari berikan tepuk tangan dulu untuk Pastor Agus. Selamat malam, Pastor Franz Liman, semua yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari kita satukan hati kita. Kita membuka acara kita pada malam hari ini mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan mencoba merenungkan dan merefleksikan cahaya sebagai lambang kebangkitan yang akan semakin menuntun kita dalam perjalanan kita di tengah dunia yang seringkali gelap ini. Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, umat-Mu ya Tuhan, yang berkumpul pada malam hari ini dalam bait-Mu yang suci, untuk mensyukuri segala rahmat berkat-Mu, cahaya dan terang-Mu yang boleh Kau nyatakan dalam dunia ini, yang telah Kau pancarkan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus yang mengalahkan kegelapan dunia melalui kebangkitannya dari antara orang mati, dan kami baru saja merayakannya hal itu. Kini kami Kau kumpulkan bersama sebagai anak-anak-Mu dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk boleh bersatu memuji memuliakan Dikau pada malam hari ini, mengenangkan perjalanan waktu 30 tahun berdirinya Persekutuan Doa Karismatik Paroki Kristus Raja Andalas, di mana tentunya lewat kehadiran-Mu dan kekuatan Roh Kudus-Mu melalui para gembala, terlebih umat-Mu yang punya hati untuk semakin memaknai peranan karya Roh Kudus-Mu dalam dunia ini, sehingga pada malam hari ini Kau kumpulkan bersama untuk semakin mau memahami dan mengerti bagaimana Engkau berkarya di dunia zaman sekarang ini. Kiranya dengan Roh Kudus mempersatukan kami semua, sehingga seluruh rangkaian acara ini boleh berjalan dengan baik, tetap mempersatukan kami umat-Mu untuk semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu di bawah terang Roh Kudus-Mu sendiri. Dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami datang mempercayakan seluruh ungkapan syukur kebersamaan kami. Biarlah berkat-Mu melalui Roh Kudus-Mu turun atas kami semua, terlebih bagi Pastor Franz Liman yang mengantar kami dalam permenungan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi suluh, menjadi pelita, menjadi cahaya di dalam pengembaraan dunia ini. Semuanya kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pastor Agus sudah membuka kita dalam doa pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, mari kita menyiapkan hati kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan.
Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Sekali lagi, shalom bagi kita semua. Mana tangannya? Puji Tuhan. Yang di sayap sini, mana tangannya? Puji Tuhan. Sekali lagi, yang bagian sini, mana tangannya buat Tuhan? Bersama-sama, mana sorak-sorai bagi Tuhan? Luar biasa. Sebelumnya, selamat Paskah bagi kita semua. Kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama. Hari ini Tuhan Engkau jadikan baik. Sungguh Tuhan. Amin. Katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersama-sama hari ini. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Katakan. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Musik mengalir memuji Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri. Tos kanan kiri kita, katakan, ku bersuka dalam Tuhan. Ku bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, Mari kita bersuka. hari ini, yeah. Hari ini Amin. hari yang telah dijadikan Tuhan, Amin, Yesus. mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka, Amin. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Hari ini kita semua ada luar biasa di tempat ini, karena janji Tuhan, ya dan amin. Mari kita lihat lirik kanan kiri kita. Apakah sudah ada sukacita di wajahnya? Di sebelah sini mana sukacitanya? Adakah sukacita? Kalau belum ada, berikan senyuman yang termanis. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Sebab sungguh Yesus sangat baik. Amin. Dia sangat baik. Apapun yang terjadi sebelum kita tiba malam ini, satu hal yang kita percaya, kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang menjadikan dahsyat di dalam kedaulatannya, yang tidak kita pikirkan, Tuhan jadikan. Saat ini mari kita angkat
pujian ini sebagai syukur kita. Oh Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, Yesus, Tuhan, ku cinta kami datang, Kau Tuhan. selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. oh Yesus Tuhan, Yesus, namamu indah. oh terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan, kami mau katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus Tuhan, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu katakan bersama-sama. ku mau menyembah. Amin Tuhan Yesus. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini kami Segala kemuliaan dan keagungan ini setiap kami tertuju padamu, nama Tuhan. Tuhan Rajaku. Segala jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja. Segala jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mengangkat tangan kita katakan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Ku mau memujimu, naikkan seruan kita ku selalu untuk setiap kebaikan Tuhan, ku mau menyembah, untuk setiap penyertaannya. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Tuhan,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. terima semua pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih, Engkau Bapa yang baik. Hati kami bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap kasih-Nya yang terus mengalir, kasih-Nya yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu mengalir melimpah, kasih-Mu terus mengalir. Engkaulah sumber kuasa hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh terima kasih, oh haleluya, 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 bertatalah di sana oh haleluya. Hati kami limpah syukur. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu ajaib. Hati kami bersyukur. Terus kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Di tempat ini kami bisa menarik dan berhembuskan nafas secara cuma-cuma. Itu semua karena Engkau. Kami bisa berdiri dengan kedua kaki kami. Kami bisa makan, merasakan setiap makanan, melewati masa COVID. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan dengan syukur kita, ku mau memuji. Ini pujian syukur kami Tuhan, Ku selalu untuk setiap cara-Mu yang ajaib. mau menyembah, Terima kasih Tuhan. ku selalu Terima kasih. sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bertolak-tolak bagi Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Kita percaya malam ini Dia lahir, Dia mati, dan bangkit bagi kita semua. Amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama. Untuk kami, Dia
mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penguasa segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sungguh luar biasa. Dan kita mau katakan bersama-sama, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Yes, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sabarnya bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kita percaya hari ini Tuhan jadikan dahsyat dan ajaib. Amin. Tidak mau kalah yang di bagian belakang. Mana tangannya bagi Tuhan? Puji Tuhan, sayap kiri dan kanan. Puji Tuhan. Sebab tak berkesudahan kasih dalam Tuhan. Amin. Kita akan pujian ini bersama. Amin. Oh Yesus. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari
kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang terkasih, mana tangannya di sebelah sini? Sungguh luar biasa, kita mengatakan tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk dalam kasih Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Mari kita tarik nafas dan kita hembuskan. Disitulah kita melihat karya Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Setiap daripada kita di tempat ini Tuhan, setiap penyertaan-Mu yang selalu dan selalu baru. Engkau yang melihat hati kami, setiap keberadaan kita di tempat ini. Tuhan, di dalam segala keadaan, ajar kami terus setia sampai akhir. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Setiap daripada kita di tempat ini yang mungkin datang dengan berbagai macam keadaan, mari kita persembahkan di hadapannya. Kita serahkan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang perkasa. Kita persembahkan. Sebab janji Tuhan, ya dan amin. Oh Yesus Tuhan, dalam segala keadaan, Tuhan Yesus, Waktu berlimpah maupun kurang, Yesus, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. amin. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim, Di setiap musim kehidupan, ya Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, hanya Engkau Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku.
setiap musim kehidupan. Ya Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Hanya Engkau Tuhan, jadi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Hanya Engkau Tuhan, kita persembahkan setiap keberadaan kita. Oh Tuhan Yesus, yang sakit, yang lemah, kita serahkan di hadapan Yesus. Ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beramana Yesus Tuhan, ini semua kami serahkan di hadapan-Mu. Kami sembah sujud untuk setiap kasih-Mu. Setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan, akan Engkau Bapa. Bagi setiap kami datang, Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, untuk setiap hati. Oh lamanya segala la. Oh Yesus, ini hati kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, terus kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, ya la la la, ya la 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 la, ya la 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 la. Ya la 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 la. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan, untuk setiap keberadaan kami. Oh Yesus Tuhan, terus di dalam keheningan ini kita bercakap-cakap dengannya. Serahkan setiap hati kita, keberadaan kita. Terus rasakan jamahannya. Yang sakit, serukan di hadapannya. Yang datang dengan begitu banyak ketakutan saat ini, persembahkan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terus rasakan. Oh Yesus Tuhan, shikarana na na na, orana shikarana. Oh haleluya, 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 haleluya.
Ya na 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 na, Shikiara na na na. Terus rasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu ajaib, penuhi setiap kami. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya na 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 na, Shikiara la 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 la, ya na mana sehera la la la, ya na mana sehera la, Kiara la 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 la. Oh, oh. Oh Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita angkat pujian ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia ya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman, Bapak Ibu yang terkasih, mari silakan duduk. Kita akan sama-sama menghadap ke altar. Kita mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi. Dan sebentar, pada saat lilin yang tadi dibagikan, kita akan nyalakan sebentar. Di mana setiap pujian yang akan menyalakan lilin, maka setiap umat juga sama-sama menyalakan lilin kita. Kita sama-sama, jikalau ada yang mau berlutut, ada yang mau duduk, silahkan. Mari tim pujian kita duduk berlutut menghadap altar. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind. God Almighty, God of mercy.
There's no hiding from your face. There's no striving in your grace, God of mercy, God Almighty. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Jesus, have your way. Jesus. There's no borders in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom, Jesus. There's no taking back the cross, oh Jesus, no regret in what it cost, God of freedom, God of heaven. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify your hearts in your light. Breathe in us, we pray. Let there be light. Oh Jesus. Open our eyes to your heart. Oh Jesus. Desperate just to know who you are.
Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan 4. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Layangkanlah pandangmu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Bangkitlah. Jangan tidur. Jangan membungkus. Jangan menutup diri. Bangkitlah. Karena cahaya Tuhan menaungimu. 30 tahun lalu, saya di gereja Andalas ini sebagai pastor paroki, masih imam muda, masih rambut banyak, masih jenggot yang panjang. Saya ketika masuk, saya berdoa, semoga tidak ada kelompok karismatik di paroki ini. Kenapa? Karena saya punya teologi pembebasan. Teologi pembebasan itu sangat mengeritik gereja yang terlalu spiritual, yang selalu ngomong langit di atas sana, tapi tutup mata terhadap penderitaan. Gereja Amerika Latin adalah bukti nyata, mayoritas Katolik, tetapi pembunuhan besar-besaran, ketidakamanan terjadi, narkoba besar-besaran, kebebasan terlalu didengung-dengungkan. Karena itu, ketika karismatik dengan puji-pujian yang begitu getol di tahun 90-an di daerah Amerika Latin sering meninabobokan kami. Makanya ketika saya datang tugas di Andalas, saya berdoa semoga tidak ada kelompok karismatik. Minggu saya doa, misa. Senin saya santai-santai, simpan barang, bersih-bersih, lihat kamar saya. Selasa masih lihat-lihat ke belakang, turun naik gedung di belakang, lihat-lihat. Rabu ada saya dengar di belakang ini dulu ada sebuah gua Maria. Dan ada semacam aula kecil di belakang, di bawah. Tempat anak-anak bisa main, ada sekolah minggu, dan di tempat itulah beberapa bapak. Ada Pak Benicia, Pak Encetung, ada Ibu Tore, mereka-mereka yang tua-tua, 6 atau 7 orang. Saya dari atas kamar, saya tanya, kalian ngapain? Oh, kami kelompok karismatik. Saya dalam hati, aduh, kita baru doa, semoga jangan ini kelompok pertama yang saya ketemu. Saya bilang, kalian doa di mana? Ya di sini, pastor. Saya bilang, masuk saja dalam gereja. Mereka bilang, aduh pastor, kami cuma beberapa orang. Saya bilang, masuk dalam gereja, nanti saya temani. Karena saya sebagai pastor, tidak boleh pilih-pilih pastoral mana yang saya suka. Meskipun saya nggak suka, kewajiban saya mendampingi. Jadi saya bilang, masuk saja dalam gereja.
Lalu saya bilang sama Pak Beni, kalau hari Rabu saya nggak bisa deh. Karena biasanya jadwal saya tuh agak sibuk. Karena saya biasanya kunjung atau tiba-tiba saya nyelonong di rukun atau di wilayah ketika mereka doa, walaupun saya nggak ada jadwal. Jadi saya bilang, bisakah ditunda pada hari Kamis? Dan mereka setuju. Saya bilang sama kelompok waktu itu, begini, ini kerja barang, ini kerja Roh Kudus. Roh Kudus itu katanya dia seperti angin. Dia berhembus kemanapun dia mau. Kita rasakan ada dingin, tapi kita tidak pernah lihat anginnya itu kayak apa. Katanya Roh Kudus itu seperti api yang membakar. Itu. Jadi saya bilang mendingan kita duduk tenang. Makanya hari Senin adalah hari puasa. Kami tim mereka-mereka ini, kita bilang kita kumpul di rumah-rumah, mulai dari pastoran, lalu ke rumah Ibu Tore, Pak Beni, kita berdoa. Kita makan siangnya bersama-sama, pagi sepanjang hari kita tidak makan, lalu kita doa bersama-sama mempersiapkan hari. Dan kelompoknya pelan-pelan jadi besar. Sampai kemudian kami diminta untuk menemani kelompok karismatik yang lain untuk pergi ke Kendari memperkenalkan karismatik. Saya agak berat jalan pada bulan September itu. Agak berat. Dan Pak Gunawan dari Makassar Diesel datang menjemput saya. Saya bilang, tunggu Gun, tunggu sebentar dah. Karena kami pergi hari Senin, kolekte itu belum dihitung. Jadi saya doa saja di depan pintu. Tuhan, semoga tidak ada pencuri yang masuk lewat pintu ini. Karena kalau sampai kolekte ini dijebol, bukan nama saya saja jelek, tapi pastor-pastor yang biasa pegang kolekte. Itu yang saya punya doa. Pergilah kami. Ketika kami sampai di Kendari, tas bapak-bapak semua nyampe. Tapi tas ibu-ibu tidak ada satupun yang nyampe. Sementara harus ada tugas malam itu. Jadi bingung. Sementara pesawat pada hari itu cuma satu pesawat ke Kendari. Jadi hampir tidak mungkin tas mereka akan datang. Jadi saya guyon. Kalau memang tidak ada tas, pakai saja saya punya jubah untuk menyanyi di depan. Tapi saya bilang, kalian pergi latih saja. Kalau memang ini rencana Tuhan, kalian pakai bajumu yang cantik, pasti Tuhan punya cara. Jadi latihan terus. Ketika kami mau siap masuk, ada pesawat tentara masuk. Karena ada bos tentara lagi ke Kendari. Makanya tas-tas yang tertinggal di Makassar itu dititipkan pada pesawat Hercules itu. Makanya malam-malam Ibu Frida dan timnya bisa nyanyi, pakai baju cantik-cantik, lengkap harum-harum, tidak perlu pakai side A, side B. Nah. Habis doa, saya bilang begini, hei, nanti kita pergi makan ya. Tapi saya ngomong dengan mereka tim di sakristi, nanti kita pergi makan, tapi tidak ada yang bayar, saya yang bayar, saya bilang sama Ibu Frida. Tapi saya bisik sama Ibu Frida, tapi saya nggak mau keluar duit deh. Ibu Frida bilang, ngajak orang makan, tapi uangnya bilang mau traktir orang, tapi uangnya nggak keluar. Saya bilang, iya kita pergi aja, pergi. Pesanlah kami udang, pesanlah kepiting besar-besar di Kendari pada saat itu. Makan kami sepuas-puas. Ketika mau bayar, pemilik restoran bilang, Pastor, tadi saya hadiri di KRK tadi, jangan mi bayar. Saya lihat Ibu Frida, tuh. Nah, ternyata kegembiraan itu membuat kami melambung. Perasaan begitu
merasa begitu berguna, begitu berhasil, bisa membawa senyuman. Ternyata ketika saya pulang ke Makassar, gereja terbakar, motor terbakar, semua patung dibakar, semua dibakar di luar. Dan untungnya mereka cuma sampai tangga di belakang. Perusuh tidak sampai naik ke atas. Seandainya mereka sampai ke atas, akan ada darah yang mengalir. Karena di atas sana banyak sekali orang-orang Flores yang tidak pernah misa itu, yang misa hanya Natal, Paskah itu, mereka jaga di atas. Yang mabuk-mabuk biasa, main judi biasa itu, mereka jaga. Ketika urusan bela gereja, mereka pasang badan. Urusan misa, tunggu dulu dah. Itu. Minta maaf ya saudara NTT ku, kita sama-sama orang NTT ya. Begitu kadang-kala kami ya. Jadi hari Kamis, hari Minggu ada misa. Jadi hadiah umat bilang harus pulang 15 September. Ternyata 15 September hari ulang tahun saya, pestanya gereja terbakar. Kita lihat tentara, kita lihat polisi, kita lihat kerusuhan di mana-mana. Tabernakel yang ada di lantai atas, ada di bawah lantai. Mereka mau bawa pergi, tapi tidak mampu karena terlalu berat. Saya hari Kamis, hari Minggu, umat hampir tidak ada. Gereja kosong. Lagu-lagu tidak terlalu panjang. Semua dalam suasana ketakutan dan mencekam. Datang hari Kamis, karismatik. Waktu itu ada tiba-tiba ada orang datang. Dia tidur. Sudah bertahun-tahun dia dalam keadaan lumpuh, koma. Jadi dihantar pergi gereja. Saya dalam hati, kita ini lagi ketakutan, kita ini lagi kecemasan, ada lagi yang model begini di. Yo, kadang-kala kalian umat nih kadang tahu juga lah, kami pastor juga manusia toh. Kadang kita lagi capek-capek, tolonglah beri dia kesempatan dia istirahat sedikit kah, tidur sedikit. Ngertilah kalian ada kebutuhan dan keperluan, tapi berilah waktu untuk dia tidur sejenak. Kadang kita tuh ngeyel, maksa-maksa begitu dah. Jadi sementara datang saya bilang, ini saya tidak ada dalam suasana mau doa-doa begini. Saya punya suasana bagaimana menguatkan umat, bagaimana meneguhkan mereka, bagaimana mengingatkan mereka, bagaimana bilang bahwa Tuhan masih ada. Karena kenyataan mereka tidak mengalami Tuhan ada. Kenyataan usaha mereka hancur, anak mereka di macam-macam lah semua. Itu kenyataan. Makanya kadang itu teramat sulit bilang Tuhan hadir ketika dunia kita hancur dan runtuh. Lebih gampang puji-puji Tuhan dikala semuanya lancar, tapi teramat sulit untuk berdoa dikala tidak ada lagi yang menjadi kebanggaan dan pegangan kita. Saya merasa sepi sendirian waktu itu. Jadi saya bilang, bawa saja ke gereja, nanti waktu doa kita doa sama-sama. Saya biasanya kalian perhatikan, saya tipe orang Flores dan tipe orang Larantuka. Kami Flores Timur ini Katolik fanatik. Ya, karena kami memang dari dulu Katolik fanatik. Jadi yang bau-bau Protestan, bau-bau apa, kami nggak terima. Makanya karismatik amat sulit masuk di keuskupan Larantuka. Sudah dibujuk-bujuk sama Bapak Uskupku, sampai sekarang agak ribet. Lebih gampang ada di Manggarai sana, Ruteng, mereka punya kelompok. Momere ada, tapi tidak Larantuka. Jadi jangan harap saya tepuk-tepuk tangan. Kalaupun saya tepuk tangan tidak ada suara. Tapi hari itu saya harus tepuk tangan. Saya harus tepuk tangan. Pak Beni tanya, hari Kamis itu akan ada doa karismatik. Saya bilang, jadwal tetap jalan terus.
Jangan karena dunia kita hancur lalu kita berhenti. Jangan karena kegelapan mencekam kita lalu kita tidak berani menatap kehidupan. Tidak berani melihat di balik kegelapan dan di ujung kegelapan itu ada cahaya. Jangan kita tutup. Makanya kata saya pertama, bangkit. Ketika dunia meruntuh, jangan biar keruntuhan itu menghancurkan. Tapi bangkitlah kembali. Karena kita semua sudah diberkati. Karena kita semua telah diberikan cahaya. Dan cahaya itu bukan pada segala sesuatu yang kita pegang. Cahaya itu harus ada di dalam lubuk batin kita. Karena semua yang kita pegang, anakmu, istrimu, kekayaanmu akan diambil. Satu saat Anda akan tinggal sendirian. Ketika semua itu tinggal diambil, akankah gelap dunia? Berapa banyak orang hidup dalam kegelapan? Karena cahaya mereka adalah pada harta, pada pekerjaan, pada kekasihnya, pada anaknya, dan pada semua. Nah, cahaya itu harus di sini, bukan di luar sana, di sini. Semakin kita dihimpit, cahaya ini harus semakin kita pegang. Karena kalau cahaya ini padam, selesai. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang kanker, yang dinyatakan dokter stadium 4, tapi bertahan hidup sampai sekarang. Semuanya itu karena apa? Cahaya yang ada dalam hati. Cahaya yang memberi semangat, yang memberi kekuatan, yang memberi motivasi untuk mereka untuk tetap bertahan dan kuat. Karena ada orang-orang yang perlu dinyalakan cahayanya. Cahayanya tidak boleh padam. Karena kalau cahayanya padam, orang-orang di seputarnya akan gelap kehidupannya. Itulah yang membuat mereka kuat. Makanya saya mencoba tepuk tangan, tapi tidak ada. Biasanya panjang, habis acara masih minum, masih makan, masih cerita di lorong. Hari itu tidak ada. Begitu doa penutup selesai, saya beri pengumuman. Yang mau pulang, pulanglah. Langsung pulang ke rumah, tidak usah singgah di mana-mana. Karena saat ini gegana masih ada di mana-mana. Suasana masih mencekam. Jadi pulang lurus-lurus ke rumah, jangan singgah. Kalau memang harus makan, makan saja di rumah. Yang ada di gereja, saya bilang, mari kita bangkitkan orang ini. Saya nggak tahu dari mana saya punya keyakinan dan kepercayaan itu. Saya minta pemain musik, jadi perempuan itu tidur. Saya minta Ibu Tore untuk tutup telinganya, dua-dua dengan tangan. Lalu saya tutup matanya, ibu-ibu yang lain pegang pada kakinya. Lalu istri mereka di pada kaki, suami mereka dari belakang menopang. Jadi kami memang tumpang tangan bersama-sama. Penyanyinya saya bilang cuma satu lagu. Haleluya, 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 haleluya. Bagaimana mau nyanyi haleluya ketika hatimu lagi sumpah? Bagaimana mau nyanyi haleluya ketika seluruh duniamu hancur?
Bagaimana mau nyanyi haleluya ketika orang yang paling Anda kasih pergi meninggalkan? Bagaimana menyanyikan haleluya ketika usahamu yang Anda bina, Anda korbankan begitu banyak tenaga, mandek, macet, sementara tagihan bank. Sulit sekali menyanyikan haleluya. Tetapi kita harus nyanyi haleluya. Karena haleluya itu adalah keyakinan bahwa Tuhan hadir. Bahwa mata Tuhan yang besar itu melihat semua yang sedang kita alami. Dan Tuhan sedang mencari saat dan waktunya untuk bertindak. Haleluya adalah lagu cahaya di tengah kegelapan. Bahwa Dia masih ada. Haleluya. Sementara doa, saya rasa mata ibu itu berkerjap di telapak saya. Saya bisik sama ibu Tore, Bu, Mama, kalau dia sampai bangun nih, Ma, saya tahu Tuhan tidak tinggalkan kita. Saya bilang, kami doa. Begitu saya rasa matanya sudah terbuka, saya lepas tangan, matanya nanar. Lama dia tidak tutup mata, tiba-tiba dia buka merah, tapi penuh dengan banyak kemarahan. Saya pegang pipinya, saya bilang, kamu lihat mata saya. Kami yang ada di sini bukan siapa-siapamu. Tapi kami di sini adalah orang-orang yang Tuhan utus buat kamu, supaya kamu tidak sendirian. Langsung perubahan wajahnya luar biasa. Dari mata yang penuh dengan kebencian dan kemarahan itu, menjadi mata yang sangat tenang, lalu air mata mengalir. Saya bilang, kasih berdiri dia. Kami kasih berdiri dia. Bertahun-tahun dia tidur begitu, kakinya itu tidak bisa ditekukkan. Saya bilang sama ibu-ibu, doa lagi sembari pijat saja. Tapi Mama tua jalan. Saya pikir dia ini orang Katolik. Itu pikiran saya. Dan saya pikir mungkin dia pergi Bunda Maria, patung Bunda Maria di situ. Ternyata tidak. Dia naik ke tabernakel. Dan di tabernakel di situ dia nangis, melolong, teriak. Ibu tahu, Bapak tahu, saudara-saudaraku tahu. Hari itu dalam gereja, sekelompok kecil orang itu, tidak ada malu-malunya, kami nangis berteriak. Karena kami tiba-tiba menyadari bahwa Tuhan sungguh hadir. Kami pikir Tuhan pergi. Kami pikir Tuhan tidak memihak kami. Ternyata Tuhan hadir. Dan dia hadir dalam luar biasa. Dan cerita itu menyebar kemana-mana. Hari Minggu berikut, gereja penuh. Gereja penuh. Karena umat mulai menyadari bahwa ternyata Tuhan masih ada. Ketika kita ngomong soal cahaya dan menjadi cahaya, kita ngomong soal energi, kita ngomong soal teladan, kita ngomong soal kasih, soal cinta, soal kehidupan yang menganimasi, yang memberi kekuatan, yang membuat orang merasa bahwa dia tidak sendirian dalam hidup. Dan itulah Yesus. Perayaan yang barusan kita rayakan beberapa hari yang lalu. Perayaan cahaya Kristus. Perayaan cahaya. Dan inilah tandanya.
bahwa cahaya itu masih ada. Sering kita ribut masalah cahaya, karena kita merasa cahaya orang lebih terang daripada kita. Atau bahkan karena cahayanya lebih terang, kita merasa terintimidasi. Lalu sering ada perang cahaya. Karena ingin menaklukkan, karena ingin menampakkan bahwa cahayanya lebih terang dan semua orang wajib melihat cahayanya. Padahal cahaya mau besar atau kecil, kegelapan tidak pernah akan bisa mengalahkan. Kegelapan selalu dikalahkan oleh cahaya. Tetapi kegelapan adalah bagian kehidupan kita. Apapun kita, kegelapan itu selalu ada. Dan kita harus berdansa di antara kegelapan dan terang. Orang Chinese bilang yin dan yang. Dua ini. Sering kita suka sekali punya cahaya dan kita takut sekali punya kegelapan. Dan kita menutup dalam kesempurnaan, entah kesempurnaan rohani atau apapun, supaya orang jangan lihat kegelapan itu. Beda. Kegelapan bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk takut. Karena justru di dalam kegelapan itu, cahaya akan semakin terang benderang. Atau pinjam kata Paulus, dalam kelemahanku aku bermegah-megah, karena dalam kelemahanku kuasa Allah nampak. Dua sisi kehidupan ini akan selalu ada. Makanya ketika kita berhasil menjadi cahaya, ingatlah bahwa di mana ada cahaya, di situ juga ada kegelapan. Dua hal ini kita harus terima. Orang yang sempurna di dalam spiritualitas adalah orang yang mampu menerima kerapuhannya, tetapi tidak membiarkan kerapuhan menjadi halangan bagi dia untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi justru menjadi pintu masuk supaya kuasa Tuhan semakin nampak melalui kerapuhannya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya bilang cahaya itu adalah sebuah metafora yang mau menggambarkan kehadiran positif yang membawa kebahagiaan, harapan, dan inspirasi dalam hidup seseorang. Cahaya melambangkan penerangan, sinar terang, dan kehangatan. Sementara kehidupan mewakili eksistensi, pengalaman, dan perjalanan hidup seseorang. Cahaya kehidupan memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Ada beberapa langkah yang saya ingin beri propose kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk menjadi cahaya itu. Yang pertama, memberikan kebahagiaan dan optimisme dalam hidup. Keberadaan cahaya kehidupan selalu memberikan kebahagiaan dan optimisme kepada seseorang. Ia dapat membantu mengatasi rasa sedih, kecemasan, dan ketakutan. Cahaya kehidupan memberikan harapan dan keyakinan bahwa setelah setiap kegelapan pasti akan ada cahaya yang bersinar. Menjadi cahaya artinya menjadi orang yang memberikan harapan dan optimisme. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi cahaya artinya mendorong pertumbuhan pribadi dan spiritual sesama. Tumbuh secara pribadi dan spiritual. Cahaya kehidupan membantu kita menemukan tujuan hidup kita dan memberi arti pada segala sesuatu yang kita lakukan.
Kalau ada cahaya, ada semangat. Kalau ada cahaya, ada kekuatan. Kalau ada cahaya, kita tidak pernah menyerah. Walaupun kegelapan yang kita hadapi, kita selalu melihat the bright side, sisi yang terang. Yang ketiga, memberikan sinar terang di tengah kegelapan. Ada banyak orang yang sedang berada dalam kegelapan saat ini. Saya berjumpa dengan seorang anak legio. Lama saya tidak ketemu dia. Anak yang selalu ketika saya di sini, ketika ada anak-anak perempuan legio pulang rumah, kalau sudah pertemuan malam, saya selalu bilang, Kaumi yang hantar. Karena dia pasti hantar anak-anak perempuan sampai di rumah. Saya ketemu dia dengan berita. Dia bawa seorang putrinya yang tadinya baik, anak kecil yang sangat bertanggung jawab, sumber kegembiraan, ternyata kena kanker darah, leukemia. Bingung, pusing, nangis. Jauh-jauh mereka datang ke tempatku. Saya bilang, kuatlah. Kuat untuk ini anak, masih kecil. Karena kamu nangis, dia lebih susah. Kemarin mulai kemo, butuhkan 25 kantong darah. Luar biasa. Tapi berbicara dengan mereka, mendengarkan kisah mereka berdua suami istri, sungguh meneguhkan hatiku. Sebagai seorang imam yang melihat pertumbuhan iman mereka, bagaimana mereka kuat, bagaimana mereka tabah menghadapinya di tengah kegelapan itu. Ada ibu punya anak dikirim kuliah, ternyata anaknya terjebak dalam narkoba. Gelap dunia. Banyak orang yang datang ke kelompok karismatik. Banyak orang yang gelap dan mengalami kegelapan dalam hidup mereka. Mereka-mereka yang menyanyi di depan tadi sedang mengalami kegelapan juga dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak mau berhenti dan membiarkan kegelapan menguasai mereka. Mereka menerima kegelapan itu sebagai bagian hidup mereka dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kegelapan akan selalu nampak dalam hidup kita. Tetapi Tuhan bilang kepada kita pada hari ini, bangkitlah. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan lagu Di Tengah Ombak.
Ketika Anda memiliki cahaya di dalam, Anda melihatnya secara eksternal. Itu adalah cahaya yang membuat kegelapan itu sendiri tampak sebagai suatu yang nyaman. Jika seorang ingin menyinari orang lain, dia harus pertama-tama memilikinya dalam dirinya sendiri. Beri terang, dan orang akan menemukan jalannya. Tuhan Allah Bapa kami, pada malam ini kami berkumpul di tempat ini dengan berbagai persoalan yang sedang kami hadapi dalam hidup kami. Engkau pasti tahu Tuhan, kadang betapa capeknya hati kami, betapa capeknya pikiran dan tubuh kami, dengan begitu banyak beban-beban yang kami tanggung. Kadang baru selesai satu persoalan, persoalan lain sudah muncul. Kadang kami bertanya dalam relung batin kami yang paling dalam, sampai kapan semua ini harus seperti ini Tuhan? Kadang kami ingin menyerah Tuhan. Kadang kalau boleh Tuhan, Kau bawa kami kembali ke sisi. Tapi Engkau pasti tahu Tuhan, ada mereka-mereka yang ada di seputarku, mereka-mereka yang menjadi tanggunganku dan tanggung jawabku. Tuhan, aku tidak mau melihat mereka hancur dan binasa. Tuhan, pada malam ini aku datang bersimpuh di hadirat-Mu. Nyalakanlah lilin-lilin kehidupanku yang sudah mulai padam. Tambahkanlah minyak pada lilin semangatku Tuhan, agar aku boleh kuat kembali, agar aku boleh berdiri tegak kembali, agar aku boleh berlangkah kembali. Tuntunlah aku Tuhan. Aku mau Engkau yang menuntun aku. Selama Engkau ada bersamaku, dan selama Engkau menggenggam tanganku, aku pasti kuat. Karena aku tahu aku tidak sendirian lagi. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, di mana Engkau mengingatkanku bahwa aku dan sahabat, teman-teman dan sahabatku semua yang ada di sini, ada satu cahaya. Kami ingin satukan semua cahaya-cahaya kami ini. Ada yang terang, ada yang sangat bersinar, ada yang lagi berkedip-kedip. Kami ingin satukan itu. Kami ingin satukan dengan lilin pasca putra-Mu, kehidupan baru. Sehingga pada malam ini ketika kami kembali ke rumah, kami kembali dengan semangat. Karena cahaya-Mu menaungi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Yesus, perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Sungguh Tuhan, dan saat ini
Kami mau memberikan persembahan kami. Bapa di surga, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami semua yang memberi dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Kami memberi untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau yang berotoritas dalam setiap kami. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik karena Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan kembali duduk dalam kasih Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Amin. Kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hey. Semua bunga ikut bernyanyi. Amin. Gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber. Sama-sama katakan. Semua bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Biar musik memuji Tuhan, kita terus memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sekali kita mau sama-sama memberikan persembahan. Lihat kiri kanan kita. Apakah kita sudah menyinari terang kanan kiri kita? Apakah sudah terang di sebelah kiri? Sudah terang di sebelah kanan? Amin. Ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Sungguh terangkan Tuhan gembiraku. Semua jalan hidupnya Mestiran mengayunmu ke surga. Hey. Semua bunga itu bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani. Sungguh Tuhan. Bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakku. Yes Tuhan. Derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga itu bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Semua roda hidupmu menambahkan imanmu. Amin. Di perjamuan abadi Bapa sudah menanti. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Tuhan sumber gembiraku. Tuhan sumber gembiraku. Mari bersama-sama kita berdoa bagi Bapak Paus kita Fransiskus yang beberapa hari lalu telah berpulang ke rumah Bapa. Mari kita satu dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam penyelenggaraanmu yang ilahi dan bijaksana, ya Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menghendaki hamba-Mu Fransiskus
terhitung sebagai salah satu paus. Kami mohon ya Bapa, perkenankanlah ia juga dihitung di antara para kudus-Mu di surga. Sebab ia telah memerintah di bumi sebagai wakil putra-Mu yang tunggal ini. Kami mohon dengan perantaraan Yesus putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Segala kemuliaan kami naikkan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sangat terberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Pastor Franz Liman memberi peneguhan kepada kita semua untuk tetap melangkah maju, untuk senantiasa memuji Tuhan. Dan buah-buahnya boleh kita petik bersama dalam harapan iman dan kasih. Mari kita sekali memuji nama Tuhan, mari kita bertepuk tangan untuk Dia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pastor Franz Liman untuk firman-Nya pada malam hari ini. Kami menjadi sangat terberkati, kami menjadi sangat dikuatkan dan diingatkan bahwa jangan karena dunia kita hancur, kita menjadi berhenti. Dan jangan juga karena kegelapan kita menjadi melupakan cahaya. Cahaya Tuhan itu harus selalu ada di hatinya kita. Amin. Baik, kalau begitu mari kita melangkah pada rangkaian selanjutnya. Mari kita kembali bersorak-sorai dalam kegembiraan. Kita sama-sama bernyanyi untuk merayakan ulang tahun Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas yang ke-30 tahun. Kami turut mengundang untuk naik bersama dengan kami di sini seluruh pastor dan frater yang hadir pada malam hari ini, Koordinator BPK PKK KAMS, Ketua Depas Paroki Kristus Raja Andalas, Koordinator dan Penasehat Persekutuan Doa Karismatik Andalas, Ketua Panitia KRK, dan seluruh pengurus Persekutuan Doa Karismatik Andalas. Sekali lagi kami turun mengundang naik bersama kami di sini seluruh pastor dan frater yang hadir pada malam hari ini, Koordinator BPK PKK KAMS, Ketua Depas Paroki Kristus Raja Andalas, Koordinator dan Penasihat Persekutuan Doa Karismatik Andalas, Ketua Panitia KRK, dan seluruh pengurus Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas.
Mari kita berdiri bersama-sama juga untuk merayakan ulang tahun Persekutuan Doa. Bersama rayakan Kami undang Ibu Serli. Ku naikkan doa tulus dari hatiku, ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Happy birthday to you. Ku ucapkan salamida dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Hari ini hari yang istimewa, bersama rayakan bertambahnya usia. Ku naikkan doa tulus dari hatiku, ku naikkan lagu ini hanya untukmu. Sama-sama sebagai ucapan syukur. Happy birthday to you. Terima kasih Tuhan. Ku ucapkan salamida dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Karena Tuhan mengasihimu. Karena Tuhan mengasihimu. Senantiasa kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas anugerah rahmat pendampingan penyertaan-Mu bagi kelompok PD Karismatik Paroki Kristus Raja Andalas yang boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-30 pada hari ini. Engkau menyalahkan di dalam hati setiap umat-Mu, terlebih kelompok ini, api cinta dan kasih-Mu, sehingga pada saat mengalami kegelapan, terlebih pada saat awal-awal mula, api itu begitu kecil, tetapi Kau sulut dengan semangat Roh Kudus yang senantiasa boleh menjadi penyemangat, sehingga pada saat ini Tuhan, di usia yang ke-30, sungguh semakin memancarkan cahaya itu. Moga-moga saja tidak hanya menjadi suatu angan, tetapi sungguh boleh dialami dan dirasakan oleh dunia di sekitar, sehingga kebersamaan dan persatuan kami di Paroki Andalas ini dengan kehadiran kelompok doa karismatik, pembaruan karismatik ini sungguh semakin memperbarui hidup iman kami, untuk Kau mampukan bertahan di dalam kegelapan segelap apapun dunia itu. Kami percaya Engkau pasti punya rencana dari setiap peristiwa kehidupan yang dialami oleh anak-anak-Mu dan kami alami bersama, sehingga semangat
cahaya itu tetap menyala. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu semakin boleh menjadi naungan dan harapan, membuat cahaya-Mu ini tetap bercahaya. Hanya dalam kuasa kasih-Mu kami boleh datang percayakan semuanya ini, kini dan sepanjang masa. Amin. Masuk. Pesan nggak kelihatan. Kelihatan. Sudah. Yang mana? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 tahun untuk PD Kristus Raja Andalas. Kiranya di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya persekutuan doa karismatik ini bisa menjadi wadah berkembangnya iman rohani kita semua. Amin. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Sekali lagi dong, supaya lebih semangat. Oke, kita coba sekali lagi. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini untuk menyimpan kupon yang telah diberikan pada awal registrasi tadi. Dan setelah selesai acara, kupon tersebut akan ditukarkan di basement. Mari kita melangkah ke rangkaian berikutnya. Kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama kami undang kembali ke depan kepada Bapak Anwar selaku ketua acara hari ini bersama dengan Ibu Olive sebagai koordinator Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Kristus Raja Andalas. Kami persilakan. Shalom, selamat malam. Yang saya hormati Bapak Pastor, Frater, Koordinator BPK PKK KAMS, seluruh koordinator PD dalam Keuskupan Agung Makassar. Perkenalkan, saya Anwar selaku PIC KRK malam hari ini. Atas nama panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus dan penasehat Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas, para donatur, rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya KRK malam hari ini, dan tentunya seluruh umat yang telah hadir. Be the Light menjadi tema yang diambil pada KRK ini dengan harapan kita sebagai para peziarah harapan
dapat mengalami kebangunan rohani, semakin diteguhkan untuk menjadi cahaya yang menyinari kegelapan, menyalurkan kasih dan harapan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sungguh luar biasa, kami bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang telah menguatkan sehingga berjalan bersama persekutuan doa karismatik Andalas dalam terang Tuhan di tengah dunia yang penuh tantangan ini. 30 tahun yang penuh pembaruan, suka dan duka, semangat dan perubahan yang terjadi dalam diri kita bersama dan sesama. Sekali lagi, be the light. Seperti tema KRK malam ini, kita semua dipanggil lebih dari sekedar kata-kata, namun ini adalah undangan untuk hidup dengan cara yang berbeda, membawa terang ke tempat yang gelap, menjadi cermin kasih Kristus di dunia ini. 30 tahun dalam perjalanan yang panjang, namun perjalanan kita tidak berhenti di sini saja. Paskah baru saja kita rayakan bersama. Itulah saat yang tepat untuk kita mengingat kembali panggilan kita menjadi terang. Kiranya persekutuan doa karismatik Kristus Raja Andalas terus menjadi saluran kasih yang memancarkan terang Tuhan di setiap sudut kehidupan kita. Bersama kita terus berjuang, bersama kita terus saling mengasihi dan menjadi terang yang memberi harapan kepada dunia, sekalipun kadang keadaan tidak seperti yang dibayangkan dan dipikirkan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Be the light, jadilah terang, karena dunia ini membutuhkan cahaya kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Anwar dan Ibu Olive. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Panitia KRK dan Koordinator Persekutuan Doa Karismatik Andalas. Kemudian kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Vera Liu selaku Koordinator BPK. Kami persilakan Ibu Vera. Shalom. Ubur-ubur ikan lele, pulang-pulang bawa cahaya. Tepuk tangan. Sekali lagi, ubur-ubur ikan lele, pulang-pulang bawa cahaya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Franz Liman yang boleh membawakan firman-Nya tadi. Dan semakin bercahaya kita semua karena ditunjang oleh cahaya dari mimbar. Tepuk tangan untuk Pastor Franz Liman. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah karena doanya Pastor Franz Liman tidak terkabul. Ya, karena kalau seandainya doanya Pastor Franz Liman terkabul, tidak ada PD karismatik, makanya PD Andalas tidak ada ulang tahun ketiga 30. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Terima kasih untuk Pastor Paroki Andalas, Pastor Agus yang selalu setia. Setiap kali ada persekutuan doa, Pastor Paroki selalu hadir. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Ya. Terima kasih pula untuk semua koordinator PD yang ada di Sekuskupan Makassar, karena kalau tanpa support dari koordinator-koordinator PD, maka PD gabungan karismatik setiap bulan tidak berjalan dengan lancar. Beri tepuk tangan untuk semua koordinator PD. Ya. Terima kasih untuk semua yang boleh hadir, dan untuk PD gabungan di bulan Mei
saya minta dengan hormat tuan rumah PD Gabungan bulan Mei, semua dari PD Sudiang ada? Bisa berdiri? Ada koordinatornya? Ya, jadi PD Gabungan di bulan Mei yang menjadi tuan rumah adalah PD Sudiang. Datang semua ya, lebih banyak lagi dari ini. Jauh-jauh tapi rasa dekat, jauh di mata, dekat di hati. Terima kasih untuk PD Kristus Raja Andalas yang boleh berulang tahun yang ke-30. Berulang tahun 30 berarti sudah luar biasa. PD-nya sudah bertahan walaupun banyak tantangan, tetapi sekecil apapun cahaya semakin bercahaya di umur 30. Itu harapan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Feraliu atas kata sambutannya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Beni Sijaya selaku Koordinator Depas Dewan Pastoral Kristus Raja Makassar. Ambil tempat yang tinggi supaya dilihat orang. Salam, salam sehat sejahtera buat kita semua. Mewakili Pastor Paroki, Pastor Agus Kalepe, dan juga Pastor Nando, dan tentunya Bapak Pastor Pewarta kita, Pastor Frans Liman, menyampaikan, dan seluruh pengurus Dewan Pastoral Andalas, menyampaikan setulus-tulusnya dan penghargaan yang sehangat-hangatnya atas ulang tahun yang ke-30 buat Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Andalas. Usia 30 sudah sangat dewasa, dan tentunya kami dari Dewan Pastoral mengharap tidak lagi jalan pelan-pelan, tapi sudah bisa berlari ya Pak. Sudah bisa berlari untuk mengejar apa yang diimpikan, dicita-citakan. Semoga Tuhan selalu menyertai PD Karismatik Andalas, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat terkabul demi kemuliaan Tuhan. Menimpali Pastor Frans Liman, Pastor Pewarta kita, walaupun sudah disampaikan oleh Ibu tadi, saya juga bersyukur karena doa dari seorang pastor muda tidak dikabulkan. Kenapa? Kata Tuhan, rancanganmu pastor muda bukan rancangan Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan lebih tahu bahwa PD Karismatik Andalas tidak sama seperti yang diumpamakan tadi oleh Pastor Frans Liman ya, di Amerika. Bahwa PD Karismatik Andalas dengan senior-seniornya yang dulu itu luar biasa. Mertua dari Olive, Pak Benicia, Ibu Tore, ada Ibu Frida barangkali juga, Ancetung. Itu mereka betul-betul punya misi, visi ke depan. Mereka bukan hanya untuk apa, tapi memang untuk perkembangan iman dari umat paroki Andalas khususnya dan Keuskupan Makassar, KPKP Makassar. Jadi rencana mereka itu sangat disetujui, direstui oleh Tuhan sampai doa dari pastor muda tidak tercapai. Mohon maaf pastor, ini bukan dari Depas maupun dari, tapi pribadi saya Beni Sijaya. Dan juga kembali ke laptop, luar biasa dari PD Karismatik, Saudara Anwar, Saudara Olive, dan yang lain-lain yang membantu. Karena telah memilih pewarta yang masih punya karisma ya, Pastor Frans Liman. Saya pribadi tidak hadir di tempat ini kalau bukan Pastor Frans Liman. Beliau langsung WA saya pribadi, jadi saya bagaimana ya? Terpaksa urusan lain. Kalau Olive saja yang WA saya masih bisa cari alasan lah. Tapi karena Pastor Frans Liman, waduh,
saya tidak enak hati. Jadi saya ada di sini karena Pastor Frans Liman WA saya. Ini betul, bukan hoax. Jadi luar biasa, Saudara Anwar sebagai penanggung jawab PIC, Ketua Panitia, Olive, dan juga dibantu teman, telah memilih pastor kita yang luar biasa, punya karisma dan karismatik. Sehingga didukung oleh PD-PD dari paroki lain, malam ini penuh. Kalah kalau misa hari Minggu sore. Saya tadi dengan pastor paroki mengatakan, wah kalah nih pastor, kalau kita nih Minggu sore tidak segini full. Masih bolong-bolong, ini luar biasa. Sampai diatur kursi plastik di belakang. Jadi terima kasih banyak juga atas kerja keras dari Ketua Panitia, Saudara Olive, apa semua. Dan sebagai harapan saya dengan pastor dari Dewan Pastoral Paroki Andalas, yakni dengan referensi, saya sebut aja singkat aja, Pak Gunawan Polden dan istrinya yang saat itu sebagai Ketua Rukun FX dan merangkap jadi Ketua Koordinator PD Karismatik Andalas. Kedua, juga saya ikuti waktu itu pembicara Ibu Yovita Panding, di mana Ibu Yovita itu menceritakan bahwa suaminya itu seorang Muslim, tapi di belakang hari menjadi Katolik. Dan lebih hebat lagi, suaminya menjadi ketua rukun, di mana kalau ada kegiatan rukun, yang memberikan homili adalah Ibu Yovita Panding. Padahal dia sudah pembicara nasional, tapi demi suami dan demi memajukan rukunnya di Surabaya, dia masih bersedia. Ketiga, saya dengan Pak Andreas tidak tahu hadir malam ini, melobi Bapak almarhum Benicia supaya PD Karismatik bisa bersinergi dengan Dewan Pastoral. Waktu itu saya belum Ketua Depas 1, masih penggiat. Oleh Pak Benicia langsung diaminkan dan terbukti sebelum COVID ya, masih waktu hidup Pak Benicia, sudah mulai ada sinergi antara PD Karismatik dengan rukun-rukun, di mana dari PD Karismatik mengirim orangnya untuk membawa firman dan permenungannya. Jadi liturginya oleh ketua rukun. Itu sinergi sudah berjalan berapa, tapi ya sayang COVID ada, akhirnya kembali tidak berjalan lagi. Dan di usia 30 tahun ini saya harapkan Saudara Olive bersama dengan rekan-rekan pengurus karismatik bisa memulai kembali bersinergi tersebut, sehingga impian kami dari Dewan Pastoral, rukun-rukun juga bisa hidup seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama. Dan saya lupa tadi, kenapa saya begitu antusias mendukung Saudara Felix Suciadi untuk melaksanakan KEP, kursus evangelisasi pribadi. Karena saya mau dari rukun ada utusannya yang notabene ya kita bayarkan untuk biaya pesertanya. Dengan harapan setelah mengikuti KEP, mereka bisa menjadi pemimpin doa di rukun. Dan puji Tuhan akan berlanjut lagi dengan KEP kedua yang dimotori oleh Saudara Robert Coari dan juga KEP khusus untuk AMK. Semoga ini semua dapat berjalan dengan baik, sehingga sinergi-sinergi kita dari PD Karismatik, dari KEP yang dimotori oleh Felix Secadi dan Robert Coari dapat berjalan, sehingga rukun-rukun yang selama ini sudah ya tidak tiarap tapi tidur-tidur ayam bisa bangkit kembali, sehingga kita dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mengakhiri kata sambutan saya kembali atas nama pastor, segenap pengurus Dewan Pastoral mengucapkan selamat berulang tahun ke-30 buat Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Andalas. Semoga ke depan semakin jaya. Be the light. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Beni untuk kata sambutan dan juga harapannya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Beni.
Selanjutnya ada beberapa pemberitahuan. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Minggu depan Persekutuan Doa Karismatik Kristus Raja Andalas akan kembali pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 jam 7 malam di Kapel Lantai 2 dengan tema Pelayan Palsu dan pembicara Clementinus Reli Purnawan. Baik, bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk hadir pada jam tersebut, jam 7 malam di Kapel Lantai 2 di Gereja Kristus Raja Andalas. Oke, baik Bapak Ibu, pastor, frater, dan seluruh umat yang hadir pada malam hari ini, tiba saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga kebersamaan kita pada malam hari ini bisa membawa berkat dan sukacita bagi kita semua. Amin. Untuk menutup acara hari ini, kami mengundang Bapak Pastor Franz Liman Seisem untuk membawakan doa penutup. Kepada Pastor Franz Liman Seisem, dipersilakan. Mari kita satukan hati dan budi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami telah menyalakan lilin harapan kami, lilin doa, lilin kekuatan, lilin semangat dengan lilin Paskah Putramu sendiri. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah kami di jalan pulang Tuhan. Biarlah lilin kami ini boleh menjadi penyuluh buat kami di jalan pulang. Sehingga ketika kami tiba di rumah, lilin kami ini boleh menyemangati, boleh menguatkan, boleh menerangi, dan boleh meneguhkan, serta boleh mengampuni. Tuhan, di luar sana banyak angin, banyak kekuatan-kekuatan, banyak godaan-godaan yang ingin memadamkan lilin itu. Bantulah kami untuk menjaga agar lilin kami tetap terang, agar boleh menerangi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga semua orang yang kita doakan, semoga keluarga kita, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berada dalam kegelapan saat ini, kita sekalian, PD Karismatik Kristus Raja Andalas, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor atas doanya. Kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk kupon konsumsi yang telah diterima pada awal registrasi tadi dapat ditukarkan di area basement setelah acara ini selesai. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati Tuhan. Burung nuri, burung cendrawasih, Cakep. terbang tinggi di atas pohon jati. Cakep. Untuk kehadiran saudara-saudari, kami ucapkan berlimpah terima kasih. Saya Maria, Saya Jessica, dan saya Jesslyn. Kami selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di KRK berikutnya. Amin. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Oh yeah. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Jiwa bebas
terhempas, kuasa telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi.